Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel TV Panji dalam serial Anekdot Seniman. Ini seri yang kedua, judulnya adalah Amang Rahman Naik Haji. Setiap muslim pasti merindukan menunaikan ibadah haji, tidak terkecuali Amang Rahman. Tapi kalau tidak ada biaya, mana mungkin bisa berangkat. Bahkan kalau toh sudah punya uang pun belum tentu terpanggil berangkat haji. Kisah ini tentu saja terjadi belasan tahun yang lalu, sebelum pelukis surrealis religius asal Surabaya itu meninggal dunia 15 Januari 2001. Waktu itu Amang Rahman baru saja sukses berpameran di negara-negara Arab. Maka suatu ketika Arifin Hidayat, pelukis yang sudah sukses sebagai pengusaha pertamanan itu, bertamu ke rumah Pak Amang. "Ayo Pak, naik haji," ajak Arifin. Bareng Pak Sohib juga, tambahnya menyebut nama seorang pelukis. Amang tercenung, tidak mampu menjawab. Ada sorot sedih yang terpancar dari matanya. "Kenapa? Sampean kan banyak duit," sambung seniman bonsai itu. "Sudah saya belikan tanah di sebelah," jawab Amang pelan. Arifin menyayangkannya. Menurutnya Amang lebih mementingkan urusan dunia ketimbang akhirat. Arifin tidak menyangka bahwa seorang Amang Rahman yang religius itu tidak memikirkan keinginan berangkat haji ketika sedang berlebih harta. Ya sudah, akhirnya Arifin, istrinya, dan Sohib berangkat haji, sementara Amang Rahman hanya bisa termenung menyesali dirinya sendiri. Namun siapa sangka beberapa hari kemudian datanglah surat dari Menteri Agama bahwa Amang Rahman mendapat undangan untuk naik haji dengan biaya pemerintah. Berbinar-binarlah wajahnya. Dia ceritakan pada seluruh saudaranya. Mereka semua ikut gembira karena memang hanya Amang sendiri yang belum menunaikan ibadah haji. Apalagi Amang memang keturunan Arab. Namun justru istrinya yang protes. "Emang Menteri Agama itu gak ngerti tah nek kon niku punya istri?" Dia memang suka memanggil suaminya dengan menyebut namanya langsung. "Loh, apa hubungannya? Kenapa yang diundang cuma kamu sendiri, kok aku tidak?" protes Wasi Kasyati, perempuan asal Jombang, Jawa Timur itu. Amang tidak mampu menjawab. Anak keempat dari 13 bersaudara ini hanya diam saja. Dia teringat janjinya pada diri sendiri sekian tahun yang lalu. Kalau suatu ketika sudah mampu, akan mengajak istrinya naik haji. Seperti biasa, sebelum keberangkatan haji, ada tradisi bertemu dengan seluruh keluarga dan handai tolan, tasyakuran, memohon doa agar perjalanan haji lancar. "Ayo Mang, kamu tanya apa saja yang masih belum mengerti, jangan malu," ujar saudaranya. Saya sudah paham kok," jawab Amang seperti kurang yakin. "Loh, gak usah malu bertanya, nanti malah ngisin-ngisini, malu-maluin. Dulurmu kabeh iki semua sudah pernah haji." Akhirnya Amang berterus terang. "Begini, saya sudah baca semua peraturan haji, sudah hafal semua doa-doanya, tapi hanya ada satu kata yang saya tidak paham artinya." Mereka semua terdiam menunggu Amang melanjutkannya. Kata apa itu Mang?" "Lah ya itu. Saya pikir-pikir kata itu bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Arab, apalagi bahasa Indonesia." "Lah iya, kata apa sing kon gak ngerti ku?"
Setelah diam sejenak, Amang bertanya, "Kloter itu apa?" Maka meledaklah tawa semua saudaranya. Mereka sama sekali Amang tidak mengira akronim dari kelompok terbang itu. Begitulah ketika akhirnya Amang Rahman berangkat haji, diam-diam dia membawa misi tertentu. Dia akan mengejutkan Arifin sangat bertemu di Tanah Suci nanti. Amang akan sengaja menggoda Arifin dengan berpura-pura tidak mengenalnya. Di Tanah Suci, Amang diam-diam mendekati tenda jamaah Indonesia. Sengaja mencari tenda di mana Arifin berada. Amang sengaja tidak mendekat, namun diperkirakan Arifin dapat melihat keberadaannya. "Pak, itu kok seperti Pak Amang ya?" ujar istri Arifin kepada suaminya sambil menunjuk seorang lelaki di kejauhan. Tahu sedang diperhatikan, Amang sengaja memalingkan wajah agar tidak dikenali. "Nggak mungkin, Pak Amang kan nggak naik haji," gila Arifin. "Iya Pak, itu Pak Amang kok." Mereka lantas mendekat, berusaha melihat wajah lelaki itu dengan cermat. Amang berpaling lagi, menghadapkan punggungnya. Arifin semakin penasaran karena postur tubuh orang itu memang sangat mirip dengan Amang Rahman. Jarak mereka semakin dekat, sampai akhirnya Amang tidak bisa menghindar lagi. "Jangkrik, Pak Amang!" Arifin spontan. Pak, ini di Tanah Suci, gak boleh mesoh begitu," tegur istri Arifin. Amang Rahman lantas tersenyum lebar. Misinya berhasil mengejutkan Arifin dan istrinya. Lantaran Arifin termasuk kloter awal, maka dia pulang lebih dulu. Saya yang sudah tahu rencana Pak Amang sebelum berangkat, saya tanya ke Arifin. Maka dia tertawa ngakak menceritakan peristiwa itu. "Pak Amang belum pulang, masih nagih pembayaran lukisannya yang belum lunas," ujar Arifin bercanda. Maklum, Amang memang baru saja sukses menggelar pameran lukisan di Arab Saudi. Terima kasih, begitulah serial nomor 2 tentang Pak Amang Rahman. Terima kasih sudah menyimak. Kita akan bersambung lagi di serial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.